Wes. Halo, Mbak. Salah ya. Sering banget. Nes, nyambah Nes. Nes apa ki? Yo. Ayo dia mau tim les. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pilek Bu. Oh pilek. Iya. Sejak kapan Mbak? Baru seminggu yang lalu. Oke. Cepat sembuh ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar konseling kelompok pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, silakan. Berdoa sebelumnya kalian pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok belum? Belum. Jadi belum tahu ya apa itu konseling kelompok dan tujuannya itu apa, belum tahu ya? Belum. Baik, saya akan menjelaskan. Konseling kelompok itu adalah suatu layanan yang diberikan pada suatu kelompok yang memiliki masalah yang serupa, dan tujuannya untuk membantu dan menyelesaikan masalah tersebut. Paham semua? Paham, Bu. Jadi nanti pelaksanaannya teman-teman silahkan. Jadi nanti pelaksanaannya teman-teman silahkan mengungkapkan apa yang dirasakan hari ini, unek-uneknya, perasaan yang gak enak, silahkan diungkapkan di sini. Untuk pelaksanaannya kurang lebih 60 menit ke depan. Jadi gunakan waktu itu dengan baik. Dan kalian bisa mengungkapkan, gak usah takut, gak usah ragu, silahkan ungkapkan dengan sukarela, karena di sini kita saling menjaga rahasia. Setelah kita keluar dari ruangan ini, kita tidak boleh cerita ke siapapun, kita harus menjaga rahasia. Paham semua? Paham. Jadi saya akan mencontohkan apa masalah-masalahnya, seperti overthinking, ada masalah dalam sekolah, keluarga. Kalian bisa menceritakan itu semua di sini. Nah, kita kan belum kenal semua ya. Iya. Gimana kalau kita kenalan dulu? Boleh. Dengan menyebutkan nama, dengan alamatnya ya. Mulai dari sini, Mbak. Halo. Perkenalkan, nama aku ya, asal aku dari Selanjutnya, Halo, perkenalkan nama aku Mei, asal aku dari Kendal. halo Mbak Mei. Selanjutnya, Halo, nama aku Dia, asal aku dari Semarang. selanjutnya, Halo, nama aku Tia, asalnya dari Kendal. Halo, perkenalkan nama aku Sena. Aku dari Jepang. oh dari Jepang ya Mbak. Jauh banget Mbak. Anime. Ini pemain film. Selanjutnya Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Imania dari Bawen. Mbak Bawen. Halo, perkenalkan nama saya Isa. Isa ya namanya ya. Isa. Ini pada kenal semua belum? Udah. Mbak ini namanya siapa? Isa. Dari Dari Semarang. Semarang. Oke. Karena kita udah kenal semua, kita lanjut ya. Nanti kalian silahkan mengungkapkan unek-uneknya di sini. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Karena kita saling menjaga rahasia. Gitu, paham semua? Jadi saya akan mulai menanyakan satu persatu apa permasalahannya. Mulai dari Mbak Widya ya. Mbak Widya, ada masalah apa Mbak yang dirasakan hari ini? Apa yang dirasakan hari ini? Sakit hati itu karena mantan HTS saya ngepas ceweknya. Aduh. Selanjutnya Mbak, Nggak ada apa-apa, Bu. nggak ada apa-apa. Iya. Alhamdulillah. Selanjutnya,
Jadi kalau pelajaran itu suka ngantuk nggak? Tergantung mood. Kalau mau mendengarkan gurunya ya bisa mulai, kalau enggak ya udah tidur gitu Bu. Selanjutnya Mbak, nggak ada masalah. Ini kan udah menyebutkan ya, ini tadi sakit hati karena HTS-nya udah ada cewek. Terus ini tadi grogi, terus nggak ada masalah. Ini ngantukan, ini nggak ada, terus ini mangkel. Jadi mana sih yang urgent banget yang harus kita bahas masalahnya? Ini kalau boleh tahu Menurut teman-teman karena apa Bu? Nggak ada masalahnya karena apa ya, bisa menjelaskan? Keluarga sih Bu. Karena keluarga teman-teman. Ini yang Jadi kita harus mengalami masalah yang mana nih yang harus kita bahas dan harus kita selesaikan. Kalau menurut Ibu yang mana Bu? Yang mangkal sih, yang mangkal karena keluarga. Gimana menurut teman-teman? Ya boleh Bu, karena ini kan sudah berkeluarga ya Bu, sementara kita masih jomblo. Jadi Mbak, itu mangkal karena apa ya? Kan gini Bu, jadi tuh waktu itu pernah tuh ada masalah di rumah. Nah, misalnya mungkin sepele ya, kayak saya tuh salah naruh barang, jadi kayak lagi misahin obat tuh. Kan kebetulan saya udah berkeluarga, di rumah saya kan ada mertua kan karena ngerawat anak saya, nggak ngerawat maksudnya nunggu kalau saya kuliah. Nah, anak saya tua lah, terus jadi tuh ada obat. Nah, itu obatnya tuh banyak. Wah, terus sama suami saya itu suruh dipisah-pisahin. Nah, saya kan niatnya mau bantu. Nah, kan kayak ada antangin, tolak angin, terus kayak obat mata gitu. Katanya tuh yang diantangin itu dimasukinnya ke kardus antangin. Nah, saya masukin tuh di kardus antangin, tapi kan kardus antanginnya ada banyak. Nah, saya masukin yang masih kosong. Dengan masukin yang masih kosong, nanti itu juga paling keisi. Nah, terus kata suami saya tuh suruh diisi yang penuh dulu. Ya udah, saya taruh di situ. Tapi bagi saya taruh di situ, suami saya malah naruhnya yang di kosong. Nah, kan otomatis saya kayak bagi aja saya nggak boleh naruh di situ. Kok sekarang kamu malah naruh di situ? Terus saya kesel, terus saya masuk ke kamar. Nah, kan kalau kesel gimana ya, kadang tuh saya tuh tutup pintu, tapi tutup pintunya tuh keras. Nah, terus habis itu suami saya itu ngetok pintu, terus saya bilang saya kan lagi nyusuin anak saya. Nah, kalau nyusuin kan gak bisa langsung dipedot gitu kan ibaratnya. Nah, terus suami saya nggak sabar, nah dia jatuh, dia nancap pintu terus sampai pintunya kan kayak pakai triplek gitu. Terus jebol, terus kuncinya itu grendelannya juga lepas. Nah, udah gitu itu bukan saya, salahin saya. Katanya tuh apa namanya, saya yang pertama banting pintu dulu. Tapi kan di situ yang kalau menurut saya tuh masalah utamanya tuh saya naruh antangin di sini nggak boleh, terus saya udah naruh di sini, malah suami saya naruhnya di situ. Kan ya kesel gitu kan, maksudnya capek pulang kuliah, niat mau bantu kayak gitu. Terus nah di situ mertua saya tuh ini aku bilang kayak udah terserah mau tangga kalian mau kayak gimana kayak gitu. Nah, terus saya bilang di situ kan suami saya lagi makan tuh di depan. Nah, mertua saya mau pulang, udah lagi beres-beres. Itu kan udah malam ya, jam 9 malam lah, hampir jam 10. Terus ya mertua saya sambil nangis. Awalnya saya kan nggak nangis, saya biasa aja. Terus soalnya saya di situ nggak merasa gimana ya, kayak terus habis itu saya bilang sama suami saya, terus saya bilang emangnya aku cuma
setelah saya kuliah. Nah, itu udah ada kesepakatan kayak saya tetap harus lanjut kuliah, saya harus tetap lanjutin kuliah saya. Nah, bapak saya tuh bilang kayak gitu kayak gimana ya, bapak saya tuh padahal juga kuliah tapi omongannya dia tuh kayak orang yang nggak kuliah gitu. Dari situ saya kayak baru kayak deg gitu, soalnya kan dikatain kayak gitu, soalnya gimana ya, kayak mertua sendiri gitu loh ngatain katanya saya durhaka kayak gitu. Terus saya kan saya di sini nggak punya siapa-siapa tuh, kayak nggak ada teman cerita ya, terus ya udah pengen pulang gitu. Tapi intinya kan masalahnya itu sebenarnya itu saya udah kayak biasa aja. Terus tapi kemarin kan saya kebetulan pulang ke kampung saya, nah saya cek HP ibu saya, terus saya lihat chat sama mertua saya. Nah ternyata tuh chatnya tuh kayak nanti Ais banting lawan gitu, yang dibilangin itu cuma aku aja yang salah, kayak anaknya tuh nggak dibilangin, nggak dia yang jotos pintu gitu, nggak dikasih, nggak dia mertuaku tuh nggak bilang sama ibuku gitu. Nah jadi di situ kayak gimana ya, kayak kayaknya tuh aku dibohongin gitu loh, jadi kayak mantul. Maksudnya tuh kenapa sih menurut aku nggak bilang aja kalau suamiku tuh juga yang jotos pintu gitu, padahal yang awal mula masalahnya itu dari situ, bukan dari aku yang menutup pintu. Udah dikatain kayak gitu, jadi gimana ya, ya habis dikatain kayak gitu kayak ngerasa gimana ya, mau kesel terus mantul, tapi ya gimana, itu juga masalah saya ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ngasih solusi gitu. Tapi komunikasi sekarang sama orangtuanya gimana? Sejak itu sih kayak saya nggak pernah yang ngechat duluan, terus nggak pernah ngapain status duluan, nggak pernah telepon duluan. Bahkan kadang tuh habis maghrib tuh telepon dulu, kadang saya nggak muncul, nanti nggak muncul. Soalnya dari kadang tuh kalau lihat wajahnya itu kayak sakit hati gitu. Tapi gimana ya, kayak mau sakit hati tapi beliau juga mertuaku gitu. Dua bulan yang lalu belum terlalu lama. Itu kayak hampir setengah bulan kan nggak pernah komunikasi. Ini ya saya kan yang ngerasa nggak salah gitu kan, tapi kan saya juga yang lebih muda. Nah terus saya minta maaf tuh waktu itu, saya minta maaf, terus intinya tuh saya minta maaf, terus dia tuh membahas ke agama, kayak membahas ke agama. Nah saya bilang, saya kasih tahu suami saya tuh itu dirangkul cewek gitu. Nah dirangkul cewek, respon mertua saya tuh cuma memang harus masih diingatkan kayak gitu sih, mungkin memang benar ya, memang harus masih diingatkan, tapi kan setidaknya suami saya tuh juga kayak salah, tapi kenapa tanggapannya cuma gitu aja, karena nggak terimanya tuh kayak gitu. Maksudnya kalau saya yang salah itu kayak terlalu dibahas banget, iya, tapi kalau suami saya sendiri yang salah, mungkin karena anak kandung gitu ya, iya, nggak di apa namanya, nggak dibahas, iya. Efek dari masalah ini sama Mbak. Jadi mungkin saya jadi kurang komunikasi gitu ya sama mertua sendiri, terus kemudian
saya dalam sekali langsung saya kirim ke rumah aja. Mbak Rizky minta maaf kan? Ya itu tanggapannya yang pertama tuh kayak membandingkan sama ya katanya dia dulu kayak membandingkan sama tua saya, nah tua saya kan juga tinggal sama orang tuanya, tapi katanya nggak pernah yang namanya berantem berantem di depan orang tua sendiri. Ya mungkin emang bener ya kayak gitu, tapi kan gimana ya, kadang kan setiap orang sudah punya emosi masing-masing, sabarnya juga punya sabar masing-masing kayak gimana terus itu ya udah terus membahas pokoknya tuh intinya kayak kalau saya yang salah tuh kita saya kayak gimana ya, saya salah yaudah saya salah banget kayak gitu, tapi kalau saya yang salah kayak bisa aja. Kalau boleh tahu respon suaminya itu gimana? Kan saya bilang tuh jadi sebenarnya kan saya setelah kejadian itu pengen pulang tapi terus nggak boleh. Nah sebenarnya nggak cuma ini sih, kayak ada lah banyak masalah juga yang udah pernah gitu, kayak mungkin ya ini fatal banget ya, tapi saya nggak tahu sih kayak emang bener atau enggak. Jadi waktu itu jadi cerita nggak apa-apa? Nggak Nggak apa-apa, apa-apa. silakan. Jadi tuh waktu itu suamiku itu ke Jakarta. Nah terus ya kan pamitan sama aku, terus pamitan sama ibu. Wah aku tuh kayak lihat sekilas dari pintu itu kayak mata aku sama suamiku cuma bibir, tapi kayak cium bibir biasa aja gitu. Kayak kecup gitu aja. Iya, tapi itu di bibir. Nah, di situ saya mikir kayak, mungkin aku salah lihat itu. Nah, tapi waktu kan itu udah, terus aku nggak bilang apa-apa sama suamiku. Terus waktu mau ngangkat Bandungan, dia ada kerja di Bandungan, dia pamitan sama ibunya. Nah, aku lihat itu emang dari itu tuh kayak di depan kamar mandi. Nah aku lihat lagi ternyata cium bibir lagi, cuma yang pertama itu kan posisinya masih kayak orang kayak kecup biasa gini, tapi yang kedua itu aku lihat kan sampai mulut aku tuh sampai kayak gini miring kepalanya. Nah disitu aku langsung kayak ternyata kayak gitu, maksudnya sampai segitunya pamitan gitu, maksudnya kan kalau menurut pandanganku itu nggak etis karena suamiku udah punya anak, udah punya istri ya. Apa dia nggak mikirin perasaanku kayak gitu. Terus habis itu aku bilang sama suamiku, habis itu kan waktu aku masih di dapur, terus aku bilang kamu kok pamit sama ibu sampai segitunya, sampai kayak gitu cium bibir. Suamiku cuma bilang enggak, tapi sambil ketawa. Nah waktu udah pulang tuh aku tanya lagi, kamu pamitan sama ibu kok sampai cium bibir? Jawabannya beda, nggak sengaja katanya. Terus kan masih nggak yakin nih hatiku, terus aku tanya lagi, kamu kok waktu itu pamitan sama ibu kayak cium bibir? Katanya nggak tahu. Jadi kan aku kayak gimana ya, dari 3 pertanyaan tuh jawabannya beda-beda. Tutupin gitu ya. Jadi kayak waktu awal nikah juga suamiku tuh tidur masih itu pelukan sama ibunya. Jadi tuh kayak waktu aku di tempat mertua tuh kayak aku kayak merasa kayak Orang lain. iya berkaca nih. Jadi udah dari situ mungkin dari awal nikah itu aku baru tahu ternyata kayak gitu. Terus yaudah aku maklumi, aku bilang aja tuh, kan aku juga cerita aku sharing juga sama kakakku yang menikah.
tapi lama-lama tuh kalau dipendam kayak iya kadang tuh mau gimana ya kesel tapi orang tua gitu gak terima aja gitu. Kadang tuh dia masih, kadang tuh suamiku masih membela ibunya tapi kadang bela aku, jadi kayak dia gak sepenuhnya bela aku. Ini dari temen ada yang mau selesai. Itu sebenarnya menurut aku suamiku ya mereka tuh baik, cuma emang kadang ya di sisi baik setiap orang tuh ada keburukan. Kursi kosong bisa sih. Mungkin berarti masih banyak ya kayak unek-unek Mbak Isa itu yang belum dikeluarin ke mertuanya ya. Jadi kayak mau bilang tuh kayak gimana ya, saya tuh orangnya tuh gak enakan, takut nanti mertua tuh gimana gitu. Mungkin Mbak Isa bisa ya nah bayangkan saja di sini itu mertua Mbak Isa. Nah, apa sih yang pengen disampaikan? Silahkan sampaikan dan bayangkan di sini itu ibu Mbak Isa. Dan apa sih yang Mbak Isa harapkan yang diomongin mertuanya? Nggak apa-apa, silahkan. Kan kalau sama ini mungkin Mbak Isa dipendam karena mungkin Mbak Isa udah menjelaskan tapi beliau tetap menyangkal. Jadi ini saatnya Mbak Isa mengeluarkan semua apa yang Mbak Isa rasakan terhadap beliau. Nggak apa-apa Mbak. Iya. Karena kalau misalnya saya kayaknya nggak Langsung aja. tuh kayaknya makasih kok. Gak bisa. Bisa, Mbak. Pelan-pelan. It's okay guys. Bagaimana bisa? Ini kesempatannya Mbak Isa. Nggak apa-apa yang masalah. Penguatan. Silahkan. Penguatan. Mbak Isa bisa yang sini pelan-pelan biar apa ya, biar lega. Sambil nangis nggak apa-apa kalau misalnya biar lebih plong gitu. Tuh kayaknya sih misalkan Bisa kesempatan Mbak Isa buat mengungkapin semua yang dirasain. Apalagi kan Mbak Isa juga seorang ibu dan di sini Mbak Isa juga butuh ibu kan. Dan sama ini kan Mbak Isa cuma dipendam sendiri, nggak mungkin kan masalah keluarga diumbar-umbar ke orang lain yang mungkin itu kayak nanti jatuhnya oversharing. Takutnya kan merusak citra keluarga Mbak Isa juga. Nah ini saatnya Mbak Isa untuk mengungkapin semua daripada Mbak Isa nanti memendam lama-kelamaan nanti Mbak Isa jadi stres kan. Mbak Isa juga masih menyusui kan nggak boleh stres kan, nanti anaknya juga ikut stres. Apalagi Mbak Isa juga masih kuliah, banyak tugas kuliah, tiap hari juga makanan sendiri, masih ngurus rumah, masih ngurus
membela anaknya gitu, kenapa kayak nggak jadi jalan tengahnya aja, atau ya mungkin ya udah kayak biarin aja, nggak usah gini ya, nggak usah ikut campur gitu kan, itu toh juga itu masalah aku sama suami aku. Berarti nggak ada yang lain. Mungkin sama sih kalau mau Mbak Isa mau membela, kalau karena Mbak Isa emang nggak salah, bilangnya aja gitu. Mungkin semuanya anggota BH di sini ibunya Terus kenapa sih kalau semua anaknya tuh, kenapa waktu itu tuh pamitan sampai cium bibir? Mungkin kayak pertama tuh aku ngerasa aku yang salah dia, tapi kayak aku benar-benar lihat pakai mata aku sendiri tuh kalau emang benar-benar cium bibir dan sampai kayak mungkin kalau dibilang tuh kayak orang ciuman. Nah, kenapa sih sampai kayak gitu? Toh kalau misalkan emang cara pamitannya kayak gitu, kenapa nggak dari awal? Dan kalau misalkan emang mau kayak gitu, kenapa nggak di belakang aku aja biar aku nggak lihat? Kalau aku ngeliat kan jadi kayak aku mikir kayak ternyata kayak iya. ya sekalian lega gitu. Nah ini kesempatannya. Nah, sebenarnya tuh saya nggak yang gimana ya, nggak yang bicara, nggak yang orangnya tuh nggak yang mau bicara langsung. Saya tuh kadang tuh bicaranya tuh lewat sama saya, karena saya takut nyakitin hati mertua saya. Soalnya takut kayak mungkin nanti saya ada salah ucapan atau gimana. Soalnya tuh pernah waktu itu tuh kan anak saya setelah kejadian itu saya terus mencari ngomongan yang mau bantu saya, maksudnya merawat anak saya kalau saya nggak kuliah gitu. Nah, saya tuh awalnya tuh saya kayak udah saya percaya sama orangnya, maksudnya mertua saya tuh nggak usah nungguin gitu, soalnya kan takutnya nanti kedepannya kejadian ada masalah lagi gitu. Nah, tapi mertua saya tuh bilang sama suami saya kalau ibu perlu nggak kalau di Semarang. Suami saya mengiyakan, ya udah. Akhirnya mertua saya di Semarang. Terus saya tuh bilang sama suami saya, ibu di sini cuma ngawasin aja, bukan yang jagani, bukan yang megangin. Saya bilang itu sama suami saya. Itu mesti kalau saya pulang kuliah tuh saya selalu lihat anak saya tuh selalu digendong sama mertua saya. Terus pokoknya tuh mesti hati sama mertua saya. Nah, kalau emang tujuan utamanya cuma buat ngawasin, kan nggak harusnya nggak kayak gitu. Terus kemarin tuh saya bilang sama suami saya, aku udah bilang sama kamu berkali-kali, ibu tuh di sini buat ngawasin Nadira aja, bukan yang jagain, bukan yang megangin. Soalnya kan mertua saya tuh kebetulan juga punya saraf kejepit kan di pinggang. Nah, yang ditakutin tuh kambuh, soalnya pernah kambuh sampai nggak bisa berdiri. Terus saya bilang kayak gitu sama suami saya langsung bilang sama mertua saya. Nah, terus mertua saya tuh lagi nonton TV, mertua saya tiba-tiba langsung bilang, lah dia do apa ibu tak ningkatin ini, kayak maksudnya kok tiba-tiba banget bilang kayak gitu. Maksud aku kan aku bilang sama suamiku, maksudnya suamiku bilangnya nanti mungkin bilang secara langsung aja. Aku tuh nggak bisa yang bilang langsung, soalnya takut salah ngomong. berarti lewat suami. Iya. Kalau saya langsung Masalah anak di rumah gitu, ya bilangnya kayak mungkin ngobrol gitu ya, ngobrol kayak biasa gitu.
Isa tahu, Mbak Isa apa sih yang Mbak Isa pengen jawabannya gimana gitu. Mbak Isa bisa tidak? Nah, silakan. Ini yang aku pengen kan. Iya, yang Mbak Isa pengen jawabannya itu gimana? Mungkin saya minta maaf terus Silakan. Seperti apa Mbak ngomongnya ke mertua beliau?
sekarang jadi kebiasaan kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya 3 hari kan izin 2 minggu. Nah setelah 3 hari akhiran saya sampai bilang sama ibu saya, kok tak boleh aja lah, soalnya di sini juga cuma mandiin, nyusuin, gantiin popok, kalau kayak gitu kan ibuku juga bisa, menurut aku juga bisa. Nggak, tiap malam pun juga tidur pasti sama aku. Jadi kayak aku tuh dulu nggak pernah dikasih waktu gitu sama aku. Jadi kayak mungkin tapi aku berpikir juga kayak mungkin karena mertua aku anaknya 1 gitu. Jadi kayak sebenarnya ya kadang tuh kayak mikirin kayak nggak apa-apa gitu kayak gitu, tapi kadang aku juga mikir kayak aku juga ingin gitu dekat sama anak aku. Jangan gitu aja lah. Yuk. Audi kita ice breaking dulu. Bisa semua, jadi saya akan coba Ketutupan. tahu nggak yang kepala, pundak, lutut, kaki, bolpen. Kalau saya bilang bolpen, saya nanti kalian ambil ya. Ya kan Bisik-bisikan. Masa nggak itu apa tuh? Nanti yang kalah joget sama nyanyi. Aku rasa dodok ya. Coba dulu ya. Taruh kursi wae. Kok judulnya juga Kok kursi aja? Takal-takalan deh. Kene. Sampai nak. Ya. Ini latihan dulu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kepala, pundak, kepala, pulpen. Kalian dong ini Kalau saya kepala. Simulasi. Aku juga di Kepala, kepala udah yang ini. Apa ini bolpen? pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, pulpen. Dia nyerahin lo ya. Enaknya hukum apa nih? Nyanyi joget. Gak bisa Silakan ke tengah. Mbak Widya. Gak bisa joget. Gak bisa joget. Bisa Nyanyi. Oh, Pargoy. Enggak deh. Sama nyanyi. Nyanyi apa? Apa ya? Enggak. Apa ya nyanyi? Lagu daerah aja. Lagu daerah. Aku dari Jepang, Bu. Enggak tahu. Yaudah nyanyi Jepang. Doraemon. Aku sayang sekali. Iki sing wong Jepang sing ndi? Kok Jawa kowe? Kamu Jawa. Lagu daerah. Ya, Bu. Iya, lagu daerah. Coba semua. Sambil suara gagak kalau semua. Pakai ini. 1, 2, 3. Emang ini satu-satu atau langsung? Langsung bareng. Oh, bareng. Tapi ada gerakannya. Pakai ada gerakannya.
Katanya nih gini. Ayo mulai. Nanti aku kalau nggak bisa nggak apa-apa ya, soalnya dari Jepang. Oke. 1, 2, 3. Gimbir, gimbir, pinggir, gimbir, dingin. Yinggi, yinggi, wikil, gil, gimbir, dingin. Wikil, gimbing, sikini, titi, siriti. Wikil, gimbing, sikini, titi. Jadi gimana rasanya? Wong Jepang kan berapa? Oke, kita lanjut lagi. Udah nggak ngantuk kan ini? Jadi apa yang teman-teman pahami dari masalah Mbak Ais? Mbak, Waduh, Mbak. apa yang teman-teman? Mungkin lebih sabar ya Bu, lebih prima. Jadi kita harus lebih sabar lagi. Mbak Dias. Jadi kayak tahu tuh kalau rumah tangga itu pasti ada aja gitu, nggak sama pasangan aja. Ya, tapi juga mertua. Jadi tahu lah ke depan harus gimana. Dan apa yang kalian rasakan tuh setelah melakukan konseling kelompok ini? Senang sih Bu, jadi pembelajaran aja. Kalau punya suami harus punya anak. Jadi satu. Harus punya anak sendiri. Nggak mau yang sama itu. Kayak gitu ya, bisa cerita gitu. Terus jadi masih ada teman-teman juga, jadi kayak lebih positif. Karena waktu kita sudah habis, apa kesan dari kegiatan pagi hari ini? Senang. Bisa coba Deg-degannya gini banget. Bisa gimana? Bisa sharing gitu ya. Sharing sama gimana? Iya. Baik, karena waktu kita sudah habis, karena tadi dibuka dengan berdoa, mari kita tutup dengan berdoa. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih atas kehadirannya telah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini dari awal sampai akhir dengan baik. Dan kalau saya mengadakan lagi, kalian mau nggak? Nggak ada jajan. Baik, saya nanti insya Allah kita atur jadwal lagi ya. Terima kasih semuanya. Sayonara, sayonara, sampai aku ya hafal. Pak Dani kok Ivale diketik. langsung upload dulu rasa gini. Jaluk tab